malam guys, menjelang malam ini saya akan kasih tahu ini kulkas itu kayak apa, instalasi pipanya kayak apa. Saya akan habisin ini supaya Anda pemula tahu. Kalau tahu dari pemipahannya, ini sudah pasti akan tahu penyakitnya, karena dalam rumus ini sudah pasti jalurnya tahu, sistem kerjanya bakalan tahu, bahkan kelemahannya tahu guys. Ini saya sudah rangkai jalur pemipahan ini. Oke guys, jadi masuknya bagaimana, kemana, filter di mana, ini saya unjukin habis supaya Anda tahu. Misalkan kondensor ini di bodi, freezer ini di dalam, sebuah kulkas, kompresor di bawah belakang, pipa isep dan pipa pres dan kapiler, ini akan saya bongkar habis ini. Kalau pemula atau yang sedikit memahami, ini sudah pasti penting guys. Sedikit memahami artinya belum paham betul. Misalkan ini jalurnya sih bagaimana bisa keluar dua pipanya dari bodi. Ini kalau diunjukin seperti ini sudah pasti Anda akan tahu akhirnya guys. Evap atau freezer jalurnya dari apa saja, ini saya sudah sambungin walaupun hanya dengan sebuah selang. Tapi pada dasarnya instalasi ini adalah sama seperti kulkas biasa guys. Jadi misalkan saya unjukin ini di bodi ini yang anget ini ada pipa yang namanya kondensor guys. Oke. Terus ada yang namanya freezer. Di dalam ini adalah seperti ini guys, freezer. Jadi sistemnya ini dua pipa ini antara kondensor dan evap ini berbeda, berlawanan. Artinya kondensor ini untuk panas, karena untuk sirkulasi freon ke evap dari tekanan rendah kemudian dipindah ke kapiler sehingga tekanan tinggi lebih sempit, akhirnya terjadilah anget di pipa kondensor atau di bodi kulkas ini anget. Ini karena perubahannya di kapiler pipa yang kecil ini. Kemudian dari kapiler diterusin langsung ke evap, ke freezer. Kemudian nyemprot di freezer dan akan ditarik kembali oleh si kompresor. Jadi kompresor ini press masuk angin ke kondensor, kemudian keluar terakhir filter dan diterusin oleh si kapiler, kemudian masuk ke evap, kemudian ditarik lagi oleh si isep. Jadi hanya muter doang, ntar ketemu lagi dan kumpul kembali dengan teman-temannya si freon ini di kompresor guys. Jadi hanya muter doang, isep dorong. Saya unjukin ini. Ini kompresor. Ini adalah isi freon. Saya unjukin hanya ini isi freon. Ini kompresor guys. Kompresor ini ada namanya press. Press ini lari naik ke pipa kondensor guys ya, oke. Kondensor ini berjalan, kalau satu pintu ini terus muter kemudian keluar ke filter namanya. Jadi freon ini dari press ini terakhir di filter. Kemudian dari filter diterusin lagi pindah ke pipa yang paling kecil, ini namanya kapiler. Ini misalkan 0,26 sampai 0,28 ini kalau satu pintu. Ini terus ini jalan. Dari kapiler ini jalan terus dan menuju ke, dari kapiler ini jalan terus menuju ke evap atau ke freezer. Kemudian dari freezer ini masuk, nyemprot ini di freezer. Semprotannya di sini, kemudian ditarik kembali, muter ini di
evap freezer, kemudian ditarik lagi oleh si isap kompresor ini. Kemudian lari lagi nih, sudah diisap, kemudian lari lagi, kemudian didorong lagi, kepres lagi, terus berakhir di filter dan kapiler terus dan seterusnya, ini bolak-balik sehingga menghasilkan dingin. Yang jelas menghasilkan dingin ini di pipa kapiler, ini kuncinya. Dari tekanan tinggi si kondensor ini dipindah ke pipa kecil sehingga nyembur di sini atau nyemprot, kemudian timbullah dingin ini kondensor. Jadi tekanan tinggi kondensor dipindah ke tekanan lubang lebih kecil sehingga timbullah dingin, kemudian ditarik lagi, terus putar-putar dan berkumpul dengan temannya di kompresor, guys. Ini adalah, jadi ini nempel di bodi kulkas yang hangat, kondensor. Jadi dari mesin ini masuk sebelah kanan kalau dari kulkas belakang. Kemudian ini filter ini kebanyakan di sebelah kiri keluarnya, dan naik ke atas bersama pipa isap menuju ke freezer atau evap, guys. Mudah-mudahan ini Anda paham, karena kalau terbuka seperti ini Anda bisa membayangkan sebuah pemipahan atau membayangkan sebuah sistem. Jadi membayangkan sebuah sistemnya, bahwa sistem ini hanya dorong, pres, dorong ke pipa kondensor 10 misalkan satu pintu, kemudian terakhir di filter, kemudian diterusin oleh si kapiler, jadi pindah ke pipa yang lebih kecil. Jadi kondensor ini ujungnya ada dua, masuk dan keluar di filter, artinya masuk dari pres, kemudian filter terakhir, kemudian diterusin lari ke evap atau freezer ini oleh si kapiler. Kapiler masuk ke evap atau freezer, kemudian ditarik lagi oleh si isap kompresor. Jadi yang berfungsi di kompresor ini dua, isap dan pres. Kalau di kulkas ini kebanyakan pres ini kalau dari belakang ini sebelah kanan presnya, isap sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, tapi kebanyakan pres ini sebelah kanan, kondensor panas, kemudian lari keluar dan ke filter, kemudian diterusin oleh kapiler naik ke atas ke freezer, kemudian ditarik lagi oleh si isap kompresor, guys. Jadi kira-kira begitu. Kita akan tunjukin gambarnya ini. Diunjukin gambarnya takut banyak teori, padahal ini kalau orang pemula ini sudah pasti ini menambah kekuatan hukum Anda. Kalau misalkan debat bahwa kondensator ini seperti apa, ini Anda kalau membaca seperti ini bisa kebal hukum, guys, karena ini sudah pasti seperti ini sebuah kulkas. Kalau saya rakit, saya belum rakit ini karena untuk pengetahuan dulu. Kalau saya rakit sudah pasti ini dingin di freezer, karena seperti pada kulkas persis ini. Saya akan unjukin sekali lagi nih sistemnya. Di sebuah evap ini, freezer ini ada dua ini, pipa keluar dua. Di kondensor pun panasnya, pipa presnya ini ada dua, masuk dan keluar tentunya. Misalkan dari mesin ini pres ini akan masuk ke kondensor, ke bodi yang panas itu, kemudian setelah masuk ke kondensor ini dan titik terakhir ini di filter ini, filter akan diterusin oleh sebuah kapiler menuju ke evap atau ke freezer. Setelah menuju ke sini yang namanya tekanan tinggi, kemudian pindah ke pipa kecil yang namanya kondensasi ini akan menimbulkan semprotan. Inilah yang disebut kondensasi
tekanan tinggi pindah ke tekanan rendah sehingga timbullah dingin guys. Kemudian dari pres ini kapiler ini masuk dan keluar ke isep-isep lagi, artinya masuk dan ditarik oleh si isep ke kompresor lagi dan diterusin oleh si pres lagi, masuk ke kondensor lagi, kemudian keluar lagi dari filter, keluar lagi ke kapiler dan terus bolak-balik muter. Jadi hanya pres dan hisap ini. Semua sistem dingin yang berkondensasi seperti ini, nggak AC, nggak kulkas, berapa pintu pun sama. Jadi sama sistemnya, nggak kondensor kecil sedikit dibuang dengan kipas atau kondensor sedikit dibuang direndam dengan air. Ini pada dasarnya ini sama semua. Jadi menggunakan sistem. Saya gambarin sebuah pemipahan supaya Anda ini paham bahwa kulkas satu pintu nggak dua pintu ini sistemnya sama, hanya perbedaan misalkan tadi kondensor atau evapnya berbeda. Misalkan evap satu pintu itu seperti itu, kemudian dua pintu seperti kayak pipa dianyam, ini sama semua guys. Jadi tidak ada perbedaan, hanya beda di jenis, sistemnya sama. Saya ulangi lagi nih, pres masuk ke kondensor, kondensor ujungnya ada dua nih, masuk terus ke kondensor, kemudian keluar di filter. Filter ini akan diterusin oleh sebuah kapiler, pipa kecil atau misalkan 3 meter atau 2 meter atau 180, ini masuk ke evap. Kemudian dari evap ini ditarik lagi oleh isep ke kompresor. Jadi hanya dorong dan ditarik lagi oleh si kompresor, karena kompresor ini pres dan isep. Artinya kalau datang ada pres, kemudian datang ada pres dari sini, kemudian diisep langsung oleh si kompresor pipa dari evap. Jadi hanya muter ini. Kalau ini ditempel di kulkas sudah pasti sama persis seperti ini, atau saya rakit misalkan dengan sebuah freon, ini sama. Yang penting ukuran kapiler standar satu pintu, misalkan mau kasih 3 meter, 2 meter, 180, 160, ini sudah pasti. Kalau kapiler 026 sampai 0,25 sampai 28 sudah pasti dingin. Kalau 0,31 kompresornya satu pintu ya mungkin hanya adem tapi tidak dingin guys. Mudah-mudahan Anda akan sempurna kalau melihat seperti ini, walaupun tidak ditempel di kulkas. Tadinya saya mau tempel tapi ini agak karena hujan dan malam, jadi saya jabarin seperti ini guys. Luar biasa, saya bagi daging, mudah-mudahan Anda bisa paham dan bisa tahu. Semoga tentu pada sehat semua, hari minggunya ceria, bahkan semoga lancar-lancar terus usaha Anda guys. Malam guys.